Oke, malam Pak Pendeta, salam kenal. Salam kenal, saya bukan pendeta, Pak. Saya cuma Oh jemaat iya. biasa. Oke. Mm. Jadi Pak Pendeta, Pak, saya pengen bertanya nih Pak, dalam Tanya apa? ini ada bentar-bentar saya lihat dulu ayatnya mana nih. Sudah Pak, saya. seperti yang lainnya, Pak. Berani bertanya, Ya, berani ditanya ya. oke, siap. Oke. Agamanya apa, Pak? Sebelumnya. Muslim, saya Muslim. Oke, lanjut, Pak. Ya. Jadi di sini Pak, Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Pertanyaan saya di sini, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Karena di sini ada kata yang tertulis supaya ia menjadi Tuhan. Matius berapa, Pak? Roma 14 pasal 9. Oh, Roma. Sebentar ya, Pak ya. Roma 14, ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Dari kopnya, jangan menghakimi saudaramu. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Di situ siapa yang menjadikan dia Tuhan? Oke, kalau Bapak mengatakan siapa yang menjadikan dia Tuhan, berarti Bapak balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal itu sendiri, Pak. Ya, gimana Pak? Oke, Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, Pak. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, Tritunggal itu tidak bicara tentang banyaknya. Tiga pribadi di dalam satu. Misalnya, Pak, Bapak pemilik ini, saya nggak bacakan belakangnya. Bapak pemilik Ya. ini di dalam diri Bapak, itu ada tubuh pemilik, ada jiwa pemilik, ada roh pemilik. Apakah Bapaknya ada tiga? Tidak. Tapi Bapaknya Iya. satu. Iya, Gitu. iya. Tapi di dalam diri Bapak ada tubuh Bapak, ada jiwa Bapak, ada roh Bapak. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang kebagaimananya Tuhan di dalam Tritunggal itu, Bapak itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, Pak. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa yang kasih, Allah yang kasih. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat. Oleh karena itu, Sang Firman itu turun ke dunia, Sang Firman itu nujul menjadi manusia untuk menyatakan Sang Bapa yang kasih. Karena dari itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita penggalah leher. Tidak pernah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka dari itu, karena Bapa itu bersemayam di terang yang tidak terhampiri, Sang Firman itu nujul menjadi manusia, menyatakan Sang Bapa supaya kami bisa mengenal Bapa. Itu, Pak. Nah, di situ ada Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Karena Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus mengutus para kleitosnya. Tuhan Yesus mengutus para kleitosnya, Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk menemani kita sampai pada akhir zaman. Kalau Bapak bertanya, siapa yang menjadikan Tuhan Yesus Tuhan? Sebab sebenarnya balik lagi itu merujuk ke dalam konsep dari Tritunggal. Itu. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang nujul menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Itu penjelasan saya, Pak. Boleh saya tanya iman Bapak? Ya, jadi itu tadi bukan dapat jawaban. Jaringan Bapak patah-patah ya? Halo, halo, cek. Ya. Sudah Pak? Ya, di sini yang saya butuh jawabannya Pak. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Begitu. Itu tidak ada yang menjadikan Yang Tuhan Yesus menjadikan Tuhan, dia Pak. Tuhan ini Tuhan siapa? Yesus itu adalah Ya, Tuhan Yesus itu adalah oke. firman yang nujul menjadi manusia. Kan saya bilang, balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal. Kalau Bapak bilang, Tuhan Yesus itu ada menjadikannya sebagai Tuhan, Bapak salah besar, sesat berpikir itu, Tapi, Pak. tapi Pak, bagaimana dengan kisah para Rasul 2 nomor 36? Ada apa lagi dengan kisah para Rasul 2? Nomor Oke. 36. Sebentar, saya carikan ya. Bacakan aja, Pak.
Bapak dibaca, mungkin mikrofon Bapak lebih besar kan, biar Coba, orang-orang Pak. mendengar. Bacakan aja, Pak. Ya. Saya lagi cari. Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. Jadi seluruh Jadi yang kaum menjadikan Israel dia Tuhan harus adalah tahu Allah. dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Yesus Kristus. Kita baca perikopnya Ya. di situ, Pak ya. Kita baca dulu perikopnya. Khotbah Petrus. Itu. Bapak sudah baca full ayatnya. Ya. Saya sudah baca Pak, dari Kejadian Jadi sampai seluruh Wahyu kaum saya sudah Israel baca. harus tahu dengan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus kamu salibkan itu menjadi Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, Nah. mereka sangat terharu lalu berkata, sebentar, saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Kalau Ya, menafsirkan Alkitab, jangan cuma satu ayat, Pak. Bapak comot, Pak. Gitu ya. Ketika mereka mendengar hal itu, sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus, Rasul-Rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian sungguh-sungguh dan ia mengancam menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, yang saya mau tanyakan sama Bapak ya, yang ayat yang Bapak bacakan tadi perkataan siapa itu? Ya saya nggak tahu. Itu kan kita Bapak lebih tahu sendiri. Bapak tolong jelaskan begitu. Karena begini Pak, di Roma 14 itu dikatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Pertanyaan saya di situ, siapa yang menjadikan Tuhan? Sementara Bapak katakan bahwa dia itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana dengan Kisah Para Rasul itu yang dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus Ayat tahu keberapa, Pak? dengan Biar pasti. Kisah Para Rasul ayat yang keberapa biar teman-teman yang di bawah tuh bisa tahu, Pak. Disebutkan aja ayat. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Yes. Lanjutkan, Pak. Ya. Jadi tadi di Roma 14 pasal 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, jadi di sini ada kata menjadi Tuhan. Pertanyaan saya di situ tadi kan, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Bapak katakan bahwa dia Tuhan sudah dari awal karena dia adalah firman sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Betul. Tetapi bagaimana dengan Kisah Para Rasul 2:36? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yes, Bapak baca perikopnya nggak itu? Perikopnya berbicara tentang apa itu? Tentang apa itu, Pak? Lah, Bapak bacakan lah. Bapak jangan tinggalkan perikopnya. Apa yang mau disampaikan di situ? Khotbah Petrus. Itu khotbah Petrus, Pak. Ya, terus? Terus Kalau apa begini, hubungannya Pak. dengan yang Bapak sebutkan? Kalau Itu begini, Pak. Begini, Pak. Bentar. Kasih saya waktu bicara sedikit. Kalau Oke, Bapak dari katakan tadi dengan Bapak udah Yohanes berbicara. 1. Begini, Pak. Kalau Bapak katakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Yes. Nanti bagaimana dengan Lukas 2 ayat 22, Pak? Iya, Bapak jangan lari kemana-mana. Kalau Bapak lari bicara kemana-mana, Pak. ke dalam Lukas 2, bagaimana dengan Yohanes 10 ayat yang ke-30? Aku dan Bapak adalah satu. Seperti apa Oke, Bapak aku mengartikan itu? Yohanes Pak. 1 Aku ayat dan Bapak adalah 1. satu. Tutup Sebentar. kemuliaan Yohanes dengan 1 roh. ayat Bagaimana 1. mereka menyatu? Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nujul menjadi manusia. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah adalah roh. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, bukan aku dan Bapa adalah satu kesatuan. Ayat yang Bapak bawakan itu perikopnya berbicara tentang apa di dalam Kisah Para Rasul? Khotbah Petrus, dan itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Begini, Pak. Kalau Gimana Bapak ingin bawa menyimpulkan? tadi, Jangan. begini, Pak. Kalau Bapak bawa ayat tadi katakan bahwa aku dan Bapak adalah satu. Yes. Aku dan Bapak adalah satu. Bagaimana dengan Lukas 23 ayat 34, Pak? Bacakan.
Bacakan. Lukas, bentar saya bacakan. Ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, yang jadi kebiasaan dari satu Alkitab lari ke satu Alkitab lagi, lari ke satu Alkitab lagi. Ini Alkitab terakhir yang Bapak comot. Setelah itu saya bertanya tentang iman Bapak. Bukan Ya, Pak, di boleh, sini saya mau mencari tahu siapa yang menjadikan Tuhan, siapa Oke. yang menjadikan Yesus itu Oke. Tuhan. Oke. Bapak lari ke Yohanes 1 pasal 1, saya tidak protes. Kan? Saya tidak protes. Bapak protes dengan mengatakan Lukas itu Bapak lagi protes. Begini Pak. Kalau Bapak Iya, menerima benar, Pak. seperti yang tadi, saya karena orang Kristen begini, lebih Pak. paham isi dari Alkitab. Itu namanya menerima. Bapak tidak lari Iya, kutip oke. sana sini. Begini Pak. Itu. Sekarang begini. Dalam Lukas, kalau Bapak katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, dalam Lukas 23 bagaimana situ Yesus berkata, "Ya Bapa," apakah itu Yesus berkata kepada dirinya sendiri? Lukas 23 ayat yang keberapa? Lukas 23 ayat 34. Oke, Lukas 23 ayat 34. Baca perikopnya apa, Pak? Yesus di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus. Ketika mereka Yesus sampai di di hadapan tempat Herodes. bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain lagi di sebelah kirinya. Yesus berkata, di dalam sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus yang sebagai manusia, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, Pak. Posisi Yesus berkata seperti itu, Bapa di mana? Di dalam diri Yesus atau di surga? Sebentar, Pak. Biar saya jelaskan, Pak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Itu, Pak. Tuhan Yesus nujul menjadi manusia itu untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Seperti apa kita bisa mengenal Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena Bapa itu di dalam terang yang tidak terhampiri. Seperti apa ketika kita punya masalah, kita bisa berdoa kepada Tuhan kalau tidak melalui ajaran Tuhan Yesus. Ayat ini sedang mengajarkan, Pak, ketika Tuhan Yesus mengalami masalah di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus menyebut nama Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dan itu yang sering kami perhatikan. Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sedang mengajarkan di sini, Pak. Dari segi kemanusiaannya Tuhan Yesus. Misalnya seperti teman-teman yang sering bilang, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Iya, Tuhan memang. Yesus datang nujul menjadi manusia untuk menyatakan Bapa. Gimana kita bisa mengenal Bapa? Seperti apa kita bisa berdoa kepada Bapa? Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita. Itu maksud dan tujuannya, Pak. Makanya karena Bapa di dalam terang yang tidak terhampiri, Tuhan Yesus datang ke dunia menyatakan dan mengajarkan kami seperti apa cara berdoa, seperti apa cara mengasihi. Itu, Pak. Mungkin yang saya Bukan begini, Pak. Kalau Bapak Bapak katakan kok malah bahwa bukan begini. Saya dari tadi udah begini. jawab kok. Saya udah jawab Tidak, Pak, saya beberapa punya pertanyaan ayat. Bapak. Dan Jadi saya sekarang pakai saya mau dalil, tanya Pak. iman Bapak, boleh? Sabar dulu, kita selesaikan dulu siapa Ini yang udah menjadikan Yesus selesai. itu Tuhan. Itu, Bapak mau lari ke Begini, ayat Pak. yang mana Sabar, lagi? sabar. Udah Kasih berapa saya waktu banyak yang sebentar. Bapak kutip? Boleh saya Begini tanya, enggak Pak? kutip. Kasih saya waktu sebentar. Kalau Bapak katakan tadi bahwa dengar dulu, Pak. Kalau Bapak Bapak selesai, Pak. Itu kebiasaan kalian. Gini, Karena Pak. kalian tidak mau ditanya dengan Kata iman bukan, kalian. kita kan diskusi Boleh dua saya, nih. sebentar, Dua boleh arah saya nih. tanya imanmu dulu, baru kamu lanjut. Nanya saya. Kita selesaikan dulu. Loh. Masa belum Kamu selesai? nggak akan selesai. Saya? Karena setelah saya jawab, kamu akan lari lagi ke dalam Tidak. ayat yang lain. Oh Jawab tidak, dulu. dari tadi kamu Tidak. lari-lari. Saya tidak akan lari, Pak. Aduh. Saya tidak akan lari. Bapak bertanya apa saja, saya Ayolah, tidak akan lari. teman-teman. Tapi Bapak selesaikan dulu diskusi Pak, kita ini ya. Saya mau tanya. Selesaikan dulu. Saya mau tanya, Pak. Yang namanya Selesaikan dulu diskusi ini sebentar kita ini, dulu, Pak. sebentar dulu. Boleh saya ngomong dulu. Yang namanya diskusi. Bapak satu pertanyaan, satu ayat yang Bapak kutip, saya udah jelas. Bapak lari lagi ke dalam ayat yang lain. Bapak Saya bertanya tidak lagi. lari. Sebentar. Saya tidak lari. Sebentar, Pak. Kalau bilang Bapak tidak lari, ini Bapak mau lari lagi. Bapak mau mengutip tidak. ayat lain lagi. Bukan ayat lain. Bapak katakan bahwa Oke. tadi Ayat- Yesus mengajarkan. Oke. Gini dulu. Bapak Sebentar. katakan tadi Deal bahwa ya. Yesus Ini mengajarkan. ayat terakhir yang Bapak kutip. Ini ayat terakhir yang Bapak kutip ya. Setelah itu saya bertanya dengan iman Bapak, boleh? Deal Iya, dulu. Pak. Begini, Pak. Sebentar. Awalnya- Nah, kalian gak mau Iya, deal. iya, iya. Oke. Oke. Deal. Sip. Sekarang deal. Ayat terakhir yang Bapak kutip. Iya, di saksi silakan. banyak. 213 orang saksi, Pak ya. Oke. 213 orang Ayat saksi. terakhir yang Bapak kutip ya. Oke, Terakhir kita ya. diskusi dua arah, Pak.
Ya, makanya saya bilang ini ayat terakhir yang Bapak kutip. Iya, Oke, iya. silakan. Saya datang bertamu kepada Bapak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa, Yes. kan? Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Sementara dalam ayat ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau Oke. utus. Ayat kitab apa itu? Bacakan yang lengkap. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke? Bentar. Ayat 3. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Pertanyaan gampang sekali. Oke. Pak, ayat terakhir ini yang Bapak kutip, saya jelaskan. Iya, tapi buktikan dulu siapa yang Tuhan, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan. Jangan Bapak lari bawa kitab lain lagi ya. Yes, saya jelaskan. Oke. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebelum saya jawab, saya mau tanya sama Bapak. Kata utus di situ yang Bapak artikan seperti apa? Biar kita satu pandang dulu tentang kata utus itu. Silakan, Mbak. Ya, utus seperti Bapak mau ke tempat saya. Bapak tidak tahu jalan menuju ke tempat saya nih. Saya utuslah seseorang kepada Bapak untuk menunjukkan jalan menuju kepada saya. Itulah utusan. Kalau di dalam Ketika ada analogi, utusan, berarti ada pengutus, Pak. Sebentar, coba Bapak bawakan analogi yang lebih simpel biar teman-teman yang di bawah Oke, begini. menanggapi. Bapak tanya masalah utusan. Oke. Utusan itu perumpamaan seperti ini. Bapak mau ke tempat saya, Bapak tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Makanya saya kirim satu orang kawan saya datang ke tempat Bapak sebagai utusan agar menunjukkan jalan Bapak menuju kepada saya. Oke. Begitu. Sip. Dan ketika ada utusan berarti ada pengutus, Pak. Oke, sip. Tidak mungkin utusan menjadi pengutus tidak menjadi utusan, Pak. Oke, saya tangkap ya. Ya. Ini saya menjelaskan Pak ya. Ya. Oke, saya ulangin analogi Bapak. Misalnya Bapak tidak tahu jalan rumah saya suruh orang untuk menemui Bapak. Saya menyuruh teman saya nih datang ke tempat Bapak supaya Bapak tahu rumah saya, supaya Bapak bisa datang ke tempat saya. Benar seperti itu? Benar? Oke, kalau memang analogi Bapak seperti itu tentang kata utus, saya minta Pak ya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Pindah ke Dan ayat lagi, segala- Pak. Kita pindah ke ayat lagi. Loh, saya menjelaskan Pak. Kami menjelaskan, oke. Silakan. kami menjelaskan pakai ayat Pak. Oke. Loh, gimana? Masa saya nggak boleh kitab ayat untuk menjelaskan? Boleh, silakan. Oke, Pak. Kalau memang kata utus yang seperti Bapak masukkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu. Ku di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Adalah milikmu, mu di situ merujuk kepada Bapa Sang Sumber. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oke, sebentar Pak, saya jelaskan dulu. Kami orang Kristen tidak pernah tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Betul, Tuhan Yesus sebagai utusan, memang betul. Tetapi utusan yang seperti apa dulu yang dimaksudkan? Itu, utusan yang seperti apa dulu yang dimaksudkan? Nah, kalau dengan analogi Bapak, seperti teman saya yang saya utus, sebentar, segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Apakah harta saya, harta teman saya? Harta teman saya adalah harta saya. Istri teman saya adalah istri saya. Istri saya adalah istri teman saya. Tolong Bapak patahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10 dengan analogi Bapak tentang kata utus yang Bapak analogikan tadi. Silakan. Bagaimana Bapak bertanya? Bapak jelaskan sama saya biar dapat jawaban siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan, Pak. Itu yang kita belum ada jawabannya. Kan Begitu, saya Pak. bilang. Tidak boleh muter-muter. Tidak boleh muter-muter. Ini framing namanya. Bapak membawa analogi Bapak. Bapak bawa analogi Bapak kan? Bapak bawa analogi Bapak. Saya patahkan analogi Bapak di dalam Yohanes 17 ayat yang Ya, 10. silakan. Silakan jelaskan. Karena kata utus yang Bapak bawakan tadi, analogi yang Bapak bawakan tadi, itu tidak sanggup mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku.
Aku telah Mana dipermuliakan di dalam mereka. Sebentar Pak, sebentar. Saya suruh Bapak menjelaskan tadi, Bapak nggak mau. Itu kan, ini saya lanjutkan untuk menjelaskan. Itu, saya suruh Bapak nggak mau tadi. Itu. Nah, sekarang Pak, yang saya bawakan tadi analogi Bapak. Kalau memang saya mengutus teman saya, apakah istri teman saya itu istri saya? Karena di sini tertulis, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Ingat, Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes lainnya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 14, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nujul menjadi manusia. Sebelum Bapa ingin mengerti tentang kata utusan di situ, ada baiknya Bapak harus kenal dulu kata utus itu kata kerja atau kata apa sih? Saya akan jelaskan untuk Bapak, biar Bapak paham. Ya, silakan. Silakan. Sebentar Pak ya. Sampai kita dapat siapa yang menjadikan Yesus Tuhan ya Pak? Karena itu pokok kunci kita tadi itu. Poin kita sebentar Pak, sebentar. Ya, Bapak harus tahu dulu kata utus di situ dalam frasa engkau utus. Menurut Bapak menggunakan kata apa di situ? Di situ adalah kata kerja. Kata utus di dalam frasa engkau utus di situ adalah kata kerja, tidak merujuk kepada personal atau kata benda yang dapat disebut sebagai nama gelar atau kata benda. Itu kan saya bilang tadi, kami orang Kristen tidak pernah memungkiri, tidak mengakui kalau Tuhan Yesus sebagai utusan. Betul, Tuhan Yesus sebagai utusan. Tetapi sebentar dulu. Tetapi utusan yang seperti apa dulu? Itu bukan utusan yang seperti Bapak maksudkan. Karena Bapak, ketika Bapak menggunakan analogi Bapak dengan kata utusan itu, itu tidak akan sanggup mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ingat Pak, kata utus di dalam frasa engkau utus bukan kata kerja. Itu Pak. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau jadikan bahwa si pengutus itu menjadi utusan. Ya, kan udah jelas Pak, di dalam konsep dari Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Karena apa Pak? Ayat Yohanes 17 ayat yang ke-10 jelas sekali Pak. Yohanes 17 ayat yang ke-10 jelas sekali. Segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Kalau memang analogi Bapak seperti kata utusan yang Bapak bawakan tadi, maaf Pak, itu tidak mematahkan analogi saya di dalam. Berarti itu tidak mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10. Ayat yang Bapak bacakan tadi dengan Yohanes 17:3 ini bertentangan atau tidak menurut Bapak? Ya, siapa bilang bertentangan? Karena kami memahami. Yesus katakan dia adalah kan utusan. Bapak ini ya, gini loh. Pak, gini Pak ya, sebentar. Saya ajarin cara diskusi yang benar. Kalau memang kata utus yang Bapak anggap tadi sesuai analogi Bapak, ketika Bapak ingin mematahkan Yohanes 17 ayat yang ketiga, harusnya analogi Bapak mampu mematahkan satu perikop itu. Mampu mematahkan satu perikop itu Pak. Satu analogi mampu mematahkan satu perikop itu. Nah, yang Bapak patahkan tadi dengan analogi Bapak, cuman Bapak ambil kata yang engkau utus. Kan saya sudah jelaskan tadi Pak. Kata utus di dalam frasa engkau utus adalah kata kerja. Saya sudah jelaskan Pak. Itu, saya sudah jelaskan. Nah, sebenarnya ini merujuk lagi ke dalam konsep dari Tritunggal itu Pak. Nah, yang saya minta tadi, tolong Bapak patahkan dengan analogi Bapak Yohanes 17 ayat yang ke-10. Karena Bapak yang bertanggung jawab mematahkannya. Kalau memang Bapak ingin bilang kata utus yang sesuai analogi Bapak sebutkan tadi, silahkan. Bapak yang membawakan analogi dan saya tolong minta patahkan. Itu. Oke, bagaimana pengertian Bapak yang dimana jelas di sini bahkan tulisan merah pun Yesus sendiri katakan bahwa aku adalah utusan. Jadi ketika ada utusan berarti ada pengutus. Tidak mungkin seorang utusan menjadi pengutus, Pak. Betul.
yang Bapak sampaikan Nah, kalau sudah betul tetapi berarti betul kan saya? sebentar dulu, Bapak balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal itu. Bapak, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, tiga pribadi di dalam satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat yang ke-1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nuzul menjadi manusia. Saya rasa saya sudah cukup menjelaskan untuk Bapak. Sekarang saya mau tanya tentang iman Bapak dulu. Dari tadi saya sudah menjelaskan. Jadi belum dapat jawabannya. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Saya udah jelaskan, Pak. Saya udah jelaskan. Siapa? Oke. Siapa yang Saya boleh menjadikan bertanya Yesus dulu Tuhan? dengan saya boleh bertanya tentang iman kita Bapak. jelaskan dulu, Pak. Bapak jelaskan kan saya dulu. bilang teman-teman Siapa mereka ini nggak yang akan pernah menjadikan habis. Yesus itu Tuhan? Loh. Ayo, jelaskan dulu. Dari tadi saya udah jelaskan, Pak. Bilang aja Bapak Iya, kalau belum nggak dapat mau. poinnya, Pak. Kalau Bapak Belum nggak dapat mau poinnya. ditanya, Bapak ngomong. Siapa yang menjadikan Nah, itu Yesus saya itu jelaskan Tuhan? lagi, Bapak framing lagi, kurang ngerti Tidak. lagi. Karena Bilang Bapak saja sedang tidak mau. bahwa Bapak, di sini sudah jelas yang menjadikan Yesus itu Tuhan adalah Allah. Bapak di sorga. Kenapa Bapak mau paksakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Nanti Yes, ketika kalau memang timbul seperti itu, pertanyaan, oke, kalau memang Iya, seperti itu nanti penjelasan begini, Pak. Bapak, sebentar. Kalau memang seperti itu penjelasan Bapak, tolong Bapak patahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10 dengan penjelasan Bapak. Di situ perkataan Tuhan Yesus, aku dan segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Silahkan patahkan itu, Pak. Silahkan. mau patahkan jauh-jauh bagaimana? Yohanes 17 pasal 3 sudah jelas. Bapak itu patahkan, Yesus. Bapak patahkan. Jangan Bapak cuman comot ayat yang Bapak suka. Oh, saya Bapak tidak mau comot, Bapak mematahkan ayat sendiri yang lain. tidak comot ayat yang Bapak suka. Bapak sedang comot-comot ayat Alkitab, Pak. Nggak comot ayat, Pak. Oke, Kita sekarang saya komparasikan tanya ayat, tentang Pak. iman Bapak. Boleh saya bertanya Begini, tentang iman Bapak? Oke. Bapak tanya berapapun yang Bapak mau tanyakan sama saya jawab. Tapi kita pastikan siapa yang menjadikan Yesus Tuhan. Itu dulu. Kan saya udah jawab, Pak. Iya. Sampai Di kapan bawah pun sedang menunggu, Pak. Aduh. Di Susah bawah ya, sedang teman-teman. menunggu jawaban dari Bapak. Siapa yang menjadikan Bapak, Yesus saya itu udah Tuhan? jawab dari tadi. Bapak muter-muter Kenapa supaya tidak ada saya jawaban? tidak menjawab Coba Bapak. tanya sama teman-teman di bawah. Siapa Bapak yang menjadikan muter-muter Yesus supaya Tuhan? supaya saya tidak tanya Bapak. Kan saya udah bilang Bukan, gila saya Pak, tidak ayat lari, terakhir. Pak. Oh, Bapak sedang Saya tidak framing, lari, Pak. Pak. Memang Silakan kebiasaan bertanya kalian tukang kepada framing. saya. Kalian tidak berani ditanya dengan iman kalian. Bukan tidak berani. Selesaikan dulu satu. Setelah itu bertanya. Sebentar. Siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Sebentar. Biar boleh. teman-teman juga mendengar jawabannya. Sebentar, boleh, sebentar. Oke. Setelah saya tanya satu pertanyaan sama Bapak boleh lanjutkan itu lagi. Silakan. Tidak kita boleh, deal. Pak. Jelaskan dulu, setelah itu Loh, itu namanya Bapak nggak mau ditanya, Pak. Saya bonus Bapak 10 pertanyaan. Saya bonus Bapak 10 Ini pertanyaan. ya teman-teman ya. Orang-orang Saya bonus seperti ini Bapak ya, 10 yang pertanyaan. nggak ada ilmu ya kan, cuman mau framing, ditanya nggak mau. Ya seperti 10 ini. pertanyaan. Saya kasih sama Bapak. Aduh. Oh 10 Tuhan Yesus pertanyaan, ampuni Pak. mereka Tuhan. 10 pertanyaan. 10 pertanyaan saya kasih Satu sama aja Bapak. Bapak nggak berani, jangankan 10. Tukang framing kau. Selesaikan dulu ini. Kau kutip lagi ayat Selesaikan Alkitab nanti. dulu. Kau tanya Siapa lagi. yang menjadikan Yesus itu Turun Tuhan? kau ke bawah, nggak ada ilmumu. Jangan dulu lah. Lo jangan dulu apa? Siapa Kamu yang ditanya nggak menjadikan mau. Yesus itu Tuhan? Boleh nggak saya tanya Siapa dulu? yang menjadikan Saya Yesus udah, itu Tuhan? Pak, hampir setengah jam saya menjelaskan untuk Bapak. Hampir setengah jam saya menjelaskan untuk Tapi Bapak. jelaskannya Saya cuma tidak- ingin bertanya tidak. satu pertanyaan. Saya cuma mau tanya satu 10 pertanyaan. Kenapa? pertanyaan saya kasih sama Bapak. Aduh. 10. Jelaskan siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Pak, kalau naik ke atas, Pak, jangan bawa modal framing, Pak. Saya nggak suka dengan orang yang framing. Kita sesuai janji Bukan aja, Pak. framing, Pak. Siapa Loh. yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Saya udah jawab dari tadi. Apa kurang banyak, Pak? Yang saya jawab, Pak? Apa kurang banyak yang saya jawab? Hah? Ya. Kurang jelas apa? Bapak satu pertanyaan pun belum mau, Siapa Bapak. yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Aduh, nggak ada ilmunya ternyata Bapak. Turun aja, Pak. Susah, Bapak. Cuma mau itu ya, teman-teman ya. Tolong ya, buat teman-teman Muslim, ketika orang Kristen sudah menjelaskan, kami orang Kristen sudah menjelaskan, mutar-mutar kami dari tadi kan, mutar-mutar. Ya gantian dong. Sekarang kami bertanya, dia udah comot berapa ayat? Berapa ayat yang dia comot? Hah? Udah berapa ayat yang dia comot? Itu dari tadi udah berapa ayat yang dia comot? Udah saya jelaskan semua. Saya tanya satu pertanyaan nggak mau, mutar aja. Ya karena apa?
Dia nggak mau ditanya dengan imannya, makanya mutar terus. Itu berapa ayat yang udah kau comot tadi? Hah? Udah berapa ayat yang kau comot? Itu, ayo, yang cerdas lah yang naik. Itu dua arah kita. Kamu boleh bertanya dengan iman kekristenan. Ketika saya sudah menjelaskan, ya saya bertanya tentang imanmu. Jangan kau lari lagi. Kisah para Rasul, Matius, Yohanes. Dari kisah para Rasul, lari ke Matius, lari ke Yohanes. Nanti itu kalau dijawab lagi, lari kemana lagi? Lari aja. Kok suka sekali yang lari-lari? Hah? Kenapa? Suka sekali yang lari-lari kalian? Itu.